Jiwa terpilih. Ketahuilah, di dunia ini ada jiwa-jiwa yang terlahir dengan hati lebih luas dari luka yang akan mereka terima. Mereka berjalan di dunia dengan kepekaan yang tidak diminta, namun dianugerahkan mampu mencintai tanpa hitung, memberi tanpa pamrih, dan bertahan tanpa banyak suara. Jika hari ini engkau merasa dikhianati, ditinggalkan, atau dipatahkan oleh seseorang yang pernah kau percaya, ketahuilah, ini bukan kesalahanmu. Bukan karena engkau kurang, bukan karena cintamu berlebihan, justru karena jiwamu memiliki cahaya yang tidak semua orang siap menjaganya. Pengkhianatan sering datang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penanda. Penanda bahwa jiwamu sedang dipisahkan dari tanggen-tanggen yang belum mampu memeluk kedalamanmu. Ada orang yang mencintai terangmu, namun gentar pada bayangannya. Ada yang menikmati kehangatanmu, tetapi tidak sanggup menanggung tanggung jawab untuk setia. Narasi ini bukan untuk meninabobokan luka, melainkan menuntunnya pulang ke pemahaman yang lembut, bahwa engkau tidak salah memilih untuk percaya, bahwa kejujuranmu tidak bodoh, dan bahwa jiwa-jiwa terpilih sering diuji melalui kehilangan, agar mereka ingat, nilai mereka tidak ditentukan oleh siapa yang pergi, melainkan oleh cahaya yang tetap tinggal di dalam diri. Cahaya itu harus terus didukung oleh pengetahuan tentang diri Anda. Maka dari itu, silahkan subscribe, like untuk mendapatkan update sumber pengetahuan yang pastinya Anda butuhkan karena tidak semua orang mengerti tentang jiwa terpilihmu, dan silahkan ketik 77 sebagai penanda bahwa Anda adalah salah satu yang dipilih. Jika engkau adalah jiwa yang terpilih, maka satu hal hampir selalu mengiringi perjalananmu ke dalaman. Engkau mencintai bukan sekadar perasaan, melainkan komitmen batin. Engkau hadir bukan hanya saat bahagia, tetapi juga ketika keadaan runtuh. Dan justru disitulah masalah sering bermula. Tidak semua orang siap dicintai oleh jiwa yang dalam. Kedalaman menuntut kejujuran, kesetiaan menuntut keberanian, dan ketulusan menuntut tanggung jawab. Banyak pasangan terpikat pada cahaya di permukaanmu, pada caramu mendengarkan, pada caramu memahami tanpa diminta, namun mereka tidak pernah berniat menyelam lebih jauh. Mereka ingin kehangatan, bukan perjalanan. Mereka ingin dimengerti, bukan belajar memahami. Pengkhianatan sering lahir dari ketakutan. Ketakutan untuk tidak cukup. Ketakutan untuk dilihat sepenuhnya. Jiwa-jiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri kerap memilih jalan yang mudah. Berkhianat, lari, atau bersembunyi di balik kebohongan. Bukan karena engkau kurang berharga, melainkan karena cermin yang kau hadirkan terlalu jujur bagi mereka. Perhatikan satu hal dengan tenang. Engkau sering memberi tanpa diminta, setia tanpa syarat, dan bertahan bahkan ketika logika menyuruhmu pergi. Itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa cinta yang langka. Namun bahasa langka sering disalahartikan oleh mereka yang hanya fasih pada bahasa kepentingan. Jiwa terpilih kerap dikhianati karena mereka mencintai dengan utuh, sementara pasangannya mencintai dengan separuh. Ketika cinta diuji oleh godaan, tekanan, atau kebosanan, yang mencintai separuh akan mencari pelarian. Yang mencintai utuh akan bertanya, apa yang bisa kita perbaiki? Maka jika engkau pernah bertanya dalam sunyi, mengapa aku yang harus mengalami ini? Dengarkan jawabannya dengan lembut, karena jiwamu sedang dilatih untuk mengenali perbedaan antara perhatian dan komitmen, antara kata-kata dan tindakan, antara cinta yang datang untuk mengisi kekosongan, dan cinta yang datang untuk bertumbuh bersama. Pengkhianatan bukan akhir dari nilaimu. Ia hanyalah seleksi alam bagi jiwa. Yang pergi adalah mereka yang tidak sanggup bertahan di kedalamanmu. Yang tersisa meski terluka adalah engkau, dengan hati yang masih mampu mencintai, dan jiwa yang perlahan belajar memilih dengan lebih bijaksana. Jika engkau adalah jiwa yang terpilih, maka satu hal hampir selalu mengiringi perjalananmu ke dalaman. Engkau mencintai bukan sekadar perasaan, melainkan komitmen batin. Engkau hadir bukan hanya saat bahagia, tetapi juga ketika keadaan runtuh. Dan justru disitulah masalah sering bermula. Tidak semua orang siap dicintai oleh jiwa yang dalam. Kedalaman menuntut kejujuran, kesetiaan menuntut keberanian, dan ketulusan menuntut tanggung jawab. Banyak pasangan terpikat pada cahaya di permukaanmu, pada caramu mendengarkan, pada caramu memahami tanpa diminta, namun mereka tidak pernah berniat menyelam lebih jauh. Mereka ingin kehangatan, bukan perjalanan. Mereka ingin dimengerti, bukan belajar memahami. Pengkhianatan sering lahir dari ketakutan. Ketakutan untuk tidak cukup. Ketakutan untuk dilihat sepenuhnya. Jiwa-jiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri kerap memilih jalan yang mudah. Berkhianat, lari, atau bersembunyi di balik kebohongan. Bukan karena engkau kurang berharga, melainkan karena cermin yang kau hadirkan terlalu jujur bagi mereka. Perhatikan satu hal dengan tenang. Engkau sering memberi tanpa diminta, setia tanpa syarat, dan bertahan bahkan ketika logika menyuruhmu pergi.
Itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa cinta yang langka. Namun bahasa langka sering disalahartikan oleh mereka yang hanya fasih pada bahasa kepentingan. Jiwa terpilih kerap dikhianati karena mereka mencintai dengan utuh, sementara pasangannya mencintai dengan separuh. Ketika cinta diuji oleh godaan, tekanan, atau kebosanan, yang mencintai separuh akan mencari pelarian. Yang mencintai utuh akan bertanya, apa yang bisa kita perbaiki? Maka jika engkau pernah bertanya dalam sunyi, mengapa aku yang harus mengalami ini? Dengarkan jawabannya dengan lembut, karena jiwamu sedang dilatih untuk mengenali perbedaan antara perhatian dan komitmen, antara kata-kata dan tindakan, antara cinta yang datang untuk mengisi kekosongan dan cinta yang datang untuk bertumbuh bersama. Pengkhianatan bukan akhir dari nilaimu. Ia hanyalah seleksi alam bagi jiwa. Yang pergi adalah mereka yang tidak sanggup bertahan di kedalamanmu. Yang tersisa meski terluka adalah engkau, dengan hati yang masih mampu mencintai, dan jiwa yang perlahan belajar memilih dengan lebih bijaksana. Ada fase sunyi setelah pengkhianatan yang jarang dibicarakan. Fase ketika jiwa tidak lagi ingin bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya untuk apa. Disinilah jiwa terpilih perlahan berdiri kembali, bukan dengan amarah, melainkan dengan kejernihan. Engkau mulai memahami bahwa melepaskan tidak selalu berarti kalah, dan bertahan tidak selalu berarti setia pada diri sendiri. Melepaskan tanpa membenci adalah pelajaran yang hanya bisa dipelajari oleh jiwa yang telah terluka cukup dalam. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau telah melihat bahwa kebencian hanya akan mengikatmu lebih lama pada masa lalu. Jiwa terpilih memilih jalan yang lebih berat namun lebih membebaskan, menerima kenyataan tanpa merendahkan diri. Di titik ini, engkau berhenti menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Engkau berhenti berharap mereka menyesal agar lukamu terasa sah. Engkau menyadari bahwa penutupan sejati bukan datang dari permintaan maaf orang lain, melainkan dari keputusanmu untuk tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada pengakuan siapapun. Pengkhianatan mengajarkan satu kebenaran yang pahit namun jujur. Tidak semua orang yang datang ingin bertumbuh bersamamu. Sebagian datang hanya untuk belajar, sebagian untuk mengisi kekosongan, dan sebagian lagi untuk menguji batas kesabaranmu. Ketika peran mereka selesai, alam akan menarik mereka pergi, seringkali dengan cara yang menyakitkan. Namun lihatlah perubahan halus dalam dirimu. Engkau kini lebih selektif pada siapa yang kau izinkan masuk. Bukan karena takut terluka, tetapi karena engkau telah belajar menghormati ruang batinmu sendiri. Engkau tidak lagi terpikat oleh janji yang indah tanpa konsistensi. Engkau mulai mendengar intuisi yang dulu kau abaikan demi cinta. Jiwa terpilih tidak menjadi dingin setelah dikhianati. Ia menjadi jernih. Ia tetap mampu mencintai, tetapi tidak lagi mengorbankan diri demi disukai. Ia memberi dengan sadar, bukan dengan harapan tersembunyi. Dan di sanalah kekuatannya tumbuh diam-diam, kokoh, dan utuh. Jika hari ini engkau masih merasa kosong, izinkan kekosongan itu menjadi ruang. Ruang untuk mengenal dirimu tanpa gangguan. Ruang untuk memulihkan nilai yang sempat kau titipkan pada orang lain. Karena ketika jiwa kembali pulang ke dirinya sendiri, tak ada pengkhianatan yang mampu merenggut maknanya. Ada momen hening ketika jiwa menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Bahwa cinta tidak lagi tentang siapa yang dipertahankan, melainkan tentang siapa yang selaras. Di titik ini, takdir tidak terasa seperti kebetulan, tetapi sebagai respons atas kesadaran yang telah tumbuh di dalam dirimu. Jiwa terpilih tidak dikhianati untuk dihukum. Ia diarahkan untuk berpindah jalur. Perubahan takdir sering diawali oleh perpisahan yang tidak kita minta. Seolah hidup berkata dengan lembut namun tegas, jalan ini tidak lagi untukmu. Dan meski langkah awal terasa rapuh, setiap langkah berikutnya membawa kejelasan baru bahwa engkau tidak kehilangan cinta. Engkau sedang diarahkan menuju bentuk cinta yang lebih jujur. Di fase ini, engkau berhenti mencari validasi melalui hubungan. Engkau tidak lagi bertanya apakah engkau cukup, karena engkau telah menjawabnya sendiri. Kesadaran ini membuat energimu berubah. Yang datang kepadamu pun berubah. Jiwa-jiwa yang hanya ingin mengambil perlahan menjauh. Jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh mulai mendekat. Takdir cinta bergeser ketika engkau menetapkan batas tanpa rasa bersalah. Ketika engkau berkata tidak pada yang menguras, dan ya pada yang menenangkan. Ketika engkau memahami bahwa kesetiaan pada diri sendiri adalah fondasi dari kesetiaan apapun yang akan datang. Disinilah jiwa terpilih mulai menarik hubungan yang tidak dibangun di atas luka, melainkan di atas kematangan. Jika sebelumnya engkau merasa harus berjuang agar dicintai, kini engkau merasakan cinta sebagai sesuatu yang mengalir. Tidak tergesa, tidak memaksa. Ada kedamaian dalam kebersamaan. Ada ruang untuk tumbuh tanpa takut ditinggalkan. Dan yang paling terasa, tidak ada kebutuhan untuk menyakiti diri demi mempertahankan siapapun. Ingatlah ini dengan lembut. Pengkhianatan masa lalu bukan ramalan masa depan. Ia hanyalah gerbang kesadaran. Jiwa yang telah belajar tidak akan mengulang pelajaran yang sama. Bukan karena trauma,
tetapi karena kebijaksanaan. Dan jika saat ini engkau masih berjalan sendiri, ketahuilah bahwa kesendirian ini bukan kekosongan. Ia adalah masa penyelarasan. Takdir sedang menyiapkan pertemuan yang tidak akan mengkhianati kedalamanmu, karena ia lahir dari kesadaran yang sama. Ada jiwa-jiwa yang mencintai tanpa strategi. Mereka tidak menghitung antang rugi, tidak menyiapkan jalan keluar, dan tidak menyisakan pintu darurat jika segalanya runtuh. Mereka hadir sepenuhnya. Dan justru karena itulah, mereka sering terluka. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena dunia tidak selalu siap menerima ketulusan yang utuh. Jiwa terpilih seringkali memiliki empati yang dalam. Mereka mampu merasakan luka orang lain, bahkan sebelum luka itu diucapkan. Mereka memahami pasangan bukan dari kata-kata, melainkan dari jeda, dari perubahan nada suara, dari keheningan yang terlalu panjang. Dalam hubungan, mereka memberi ruang, memberi maaf, memberi kesempatan, terlalu banyak kesempatan. Bukan karena mereka buta, melainkan karena mereka percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun, di dunia yang terbiasa dengan cinta setengah hati, ketulusan sering disalahartikan sebagai kelemahan, kesetiaan dianggap naif, kesabaran dianggap bisa diuji tanpa batas, dan pengertian dianggap sebagai izin untuk melukai. Maka, pengkhianatan pun terjadi bukan sebagai bukti bahwa kamu kurang, tetapi karena kamu memberi lebih dari yang sanggup mereka jaga. Jiwa seperti ini sering datang sebagai cermin. Mereka memantulkan apa adanya siapa yang bersama mereka, dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri. Saat pasangan berkhianat, seringkali itu adalah bentuk pelarian bukan darimu, melainkan dari rasa bersalah yang muncul ketika mereka sadar tidak bisa menyamai kedalamanmu. Lebih mudah melukai daripada mengakui ketidakmampuan. Jika kamu merasa telah memberi segalanya namun tetap ditinggalkan, dengarkan ini baik-baik. Memberi sepenuh hati bukanlah kesalahan. Kesalahan hanya terjadi ketika kamu mulai percaya bahwa pengkhianatan itu adalah takdirmu. Padahal, itu hanyalah proses penyaringan. Tidak semua orang ditakdirkan tinggal lama dalam hidupmu. Beberapa hanya datang untuk mengajarimu batas, agar cintamu kelak tidak lagi bocor ke tempat yang salah. Jiwa terpilih sering diuji melalui kehilangan, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa cahaya tidak boleh dibakar demi menerangi ruang yang tidak mau terang. Pengkhianatan mengajarkanmu satu hal yang sunyi namun penting, bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuatmu mengkhianati dirimu sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu mulai memahami bahwa rasa sakit ini bukan hukuman, melainkan undangan untuk pulang. Pulang ke dirimu yang utuh, pulang ke batas yang sehat, pulang ke cinta yang suatu hari akan datang tanpa harus melukai terlebih dahulu. Tidak semua peristiwa pahit datang untuk menetap, beberapa hanya singgah, membawa pesan yang tidak bisa disampaikan dengan cara lembut. Pengkhianatan adalah salah satunya. Ia datang merobohkan, memaksa jiwa terdiam, dan menuntut kejujuran yang selama ini ditunda. Bukan tentang pasanganmu, melainkan tentang dirimu sendiri. Jiwa terpilih sering hidup dengan satu kecenderungan: menunda diri demi orang lain. Mereka terbiasa memprioritaskan kebahagiaan pasangan, menyesuaikan diri, mengecilkan kebutuhan pribadi, agar hubungan tetap utuh. Mereka belajar bertahan bukan karena takut kehilangan, tetapi karena percaya bahwa kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi. Namun, ada garis halus antara kesabaran dan pengorbanan diri. Dan seringkali, garis itu terlewati tanpa disadari. Pengkhianatan hadir sebagai batas yang ditarik secara paksa oleh kehidupan. Ia berkata, berhenti. Berhenti memberi tanpa menerima. Berhenti memahami tanpa dipahami. Berhenti memeluk duri dengan harapan ia akan berubah menjadi bunga. Luka ini memaksamu menoleh ke dalam. Menyadari betapa lama kamu meninggalkan dirimu sendiri demi menjaga orang lain tetap tinggal. Saat semuanya runtuh, kesadaran mulai tumbuh. Kamu mulai melihat bahwa cinta tidak seharusnya menuntut penghapusan diri. Bahwa hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut ditinggalkan, melainkan dari dua jiwa yang sama-sama memilih untuk hadir. Pengkhianatan, sekejam apapun rasanya, membuka tabir ilusi yang selama ini kamu sebut cinta. Banyak jiwa terpilih merasa hancur bukan karena ditinggalkan, melainkan karena kehilangan versi diri mereka yang polos. Versi yang percaya sepenuhnya, mencintai tanpa syarat, dan yakin bahwa niat baik selalu berbalas baik. Namun kehilangan ini bukan akhir. Ia adalah transisi dari kepolosan menuju kebijaksanaan. Dari memberi tanpa batas menuju memberi dengan sadar. Di titik ini, kamu mungkin merasa kosong, seperti rumah yang ditinggalkan setelah badai. Tapi kehancuran bukan selalu tanda kegagalan. Kadang, ia adalah proses pembongkaran agar fondasi baru bisa dibangun. Fondasi yang lebih jujur, lebih kuat, lebih menghargai diri. Jika hari ini kamu masih bertanya, mengapa pengkhianatan harus menjadi jalanmu? Ingat ini. Tidak semua orang sanggup bangun melalui kesadaran. Beberapa harus diguncang terlebih dahulu. Dan mungkin,
Jiwamu termasuk yang cukup kuat untuk itu. Bukan karena kamu pantas disakiti, tetapi karena kamu mampu bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Pengkhianatan bukan akhir dari ceritamu. Ia hanyalah gerbang. Dan di balik gerbang itu, ada versi dirimu yang lebih utuh, sedang menunggu untuk ditemui. Tidak semua pertemuan memiliki tujuan yang sama. Ada orang yang datang untuk belajar mencintai, dan ada jiwa yang datang untuk belajar melepaskan. Jiwa terpilih sering berada di posisi kedua. Bukan karena mereka gagal mempertahankan, melainkan karena tugas mereka lebih dalam, bertumbuh melalui kehilangan. Seringkali, pasangan yang mengkhianati bukanlah orang yang sepenuhnya jahat. Mereka hanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tertarik pada cahaya yang kamu miliki karena cahaya itu menghangatkan luka mereka. Namun, ketika tiba saatnya menjaga, mereka gentar. Tidak semua orang siap memikul tanggung jawab dari cinta yang matang. Maka mereka memilih jalan pintas, pergi, menyakiti, atau mengganti tanpa benar-benar memahami apa yang mereka tinggalkan. Kamu, di sisi lain, tinggal dengan situ sisa perasaan yang harus kamu rapikan sendiri. Kamu memungut kenangan, menyusun ulang harga diri, dan belajar berdiri di tengah sunyi. Inilah fase yang paling sepi, namun paling jujur. Tidak ada lagi peran untuk dimainkan. Tidak ada lagi topeng untuk dipertahankan. Hanya kamu, dengan segala luka dan keheningan yang meminta untuk didengarkan. Di titik ini, pertumbuhan dimulai, bukan pertumbuhan yang terlihat oleh dunia, melainkan yang terasa di dalam. Kamu mulai mengenali batas. Kamu mulai berani berkata tidak. Kamu mulai memahami bahwa cinta tidak selalu harus diperjuangkan, terutama jika yang diperjuangkan adalah seseorang yang terus melukai. Kesadaran ini tidak datang tanpa air mata, tetapi setiap air mata membawa kejelasan. Jiwa terpilih seringkali dipersiapkan untuk cinta yang lebih besar, lebih sehat, dan lebih seimbang. Namun sebelum itu, mereka harus belajar melepaskan versi lama tentang cinta, versi yang percaya bahwa bertahan adalah bukti kesetiaan, bahwa memaafkan tanpa perubahan adalah kebajikan, dan bahwa sakit adalah harga dari mencintai. Semua itu harus runtuh agar ruang baru tercipta. Jika kamu merasa sendirian dalam proses ini, ketahuilah, kesendirian bukan penolakan. Ia adalah ruang aman sementara, tempat jiwamu memulihkan diri tanpa gangguan. Di sanalah kamu belajar mendengarkan intuisi, menghargai keheningan, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kehadiran orang lain. Mereka yang mengkhianati mungkin akan melanjutkan hidup tanpa banyak refleksi. Tapi kamu tidak. Kamu membawa pelajaran, kamu membawa kesadaran, dan itulah perbedaan mendasar antara mereka yang datang hanya untuk singgah, dan kamu yang ditakdirkan untuk berkembang. Bertumbuh memang tidak selalu indah, tapi ia selalu jujur. Dan jiwa yang jujur pada dirinya sendiri pada akhirnya tidak akan salah tempat lagi dalam mencintai. Ada satu momen sunyi dalam perjalanan ini. Saat kamu berhenti menunggu penjelasan, berhenti berharap pada permintaan maaf, dan berhenti mencari alasan untuk memaklumi pengkhianatan. Momen itu tidak datang dengan gemuruh. Ia datang pelan, hampir tak terasa, tapi sejak saat itu, sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu mulai memilih dirimu sendiri. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu bangkit tanpa harus mengeraskan hati. Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jernih. Kamu tidak membenci cinta, kamu hanya berhenti memberikannya pada orang yang salah. Ini adalah fase kedewasaan emosional, fase ketika luka tidak lagi mengendalikan keputusan, melainkan menjadi guru yang membisikkan kebijaksanaan. Memilih diri sendiri bukan berarti egois. Ia berarti berhenti mengorbankan nilai demi diterima. Berhenti mengecilkan cahaya agar orang lain nyaman. Berhenti memohon perhatian dari mereka yang hanya hadir setengah. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa cinta sejati tidak menuntutmu kehilangan arah pulang. Perubahan ini sering disalahpahami. Orang-orang mungkin melihatmu berbeda, lebih tenang, lebih tegas, lebih tertutup. Padahal, yang berubah bukan hatimu, melainkan batasmu. Kamu tidak lagi membuka pintu untuk siapa saja. Kamu belajar bahwa tidak semua ketukan harus dijawab, dan tidak semua yang datang membawa niat tinggal. Pengkhianatan telah mengajarkanmu satu pelajaran mahal, bahwa dirimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Tidak ada hubungan yang layak diperjuangkan jika ia mengharuskanmu terus berdarah dalam diam. Tidak ada cinta yang suci jika ia tumbuh di atas pengabaian diri. Dan pemahaman ini, meski lahir dari luka, adalah bentuk pembebasan. Di fase ini, kamu mulai menarik hal-hal yang sefrekuensi. Bukan karena kamu mencari, tetapi karena kamu selaras. Energi tidak pernah berbohong. Ketika kamu berhenti menerima yang salah, yang tepat perlahan menemukan jalannya. Dan jikapun belum, kamu tidak lagi merasa hampa. Karena kamu
telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Jiwa terpilih sering melewati kesepian yang panjang sebelum menemukan kedamaian. Namun kesepian itu bukan kekosongan, ia adalah ruang persiapan. Tempat kamu belajar berdiri utuh tanpa sandaran. Tempat kamu menyadari bahwa kehadiran orang lain adalah pelengkap, bukan penentu nilai dirimu. Jika hari ini kamu masih dalam proses memilih dirimu sendiri, jangan terburu-buru. Tidak semua luka sembuh dengan cepat, tapi percayalah, setiap langkah menjauh dari yang melukaimu adalah langkah mendekat pada kehidupan yang lebih jujur. Dan itu, dalam bentuknya yang paling sunyi, adalah kemenangan. Mereka yang dikhianati sering merasa jiwanya padam, seolah api dalam diri mereka tertiup angin pengkhianatan. Tapi jiwa terpilih tidak pernah benar-benar mati. Cahaya yang ada di dalammu tidak bisa dihapus oleh siapapun, bahkan oleh orang yang pernah kamu percayai sepenuh hati. Ia hanya redup sementara, menunggu saat yang tepat untuk bersinar lebih terang. Setiap pengkhianatan adalah batu yang dilemparkan ke danau batinmu. Riaknya menyebar, mengguncang permukaan, tetapi air itu tetap ada. Ia tetap memantulkan langit, meski bayangannya sempat retak. Begitu pula jiwamu. Setiap luka meninggalkan bekas, tetapi bekas itu bukan tanda kehancuran. Ia adalah pola yang menandai kedalaman cintamu, ketulusanmu, dan ketahananmu. Kadang kita terlalu cepat menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku terlalu mencintai? Atau kenapa aku terlalu percaya? Namun sebenarnya, ini bukan pertanyaan tentang kelemahanmu. Ini adalah pertanyaan yang menuntunmu ke inti kekuatanmu. Keberanian untuk membuka hati, bahkan ketika dunia penuh ketidakpastian. Jiwa yang berani mencintai seperti ini jarang ditemukan. Dan justru karena keberanian itu, kamu termasuk yang terpilih. Orang yang pernah mengkhianatimu mungkin tak akan memahami apa artinya memberi tanpa pamrih. Mereka tak akan mengerti bahwa setiap kali kamu menyerahkan hati, kamu sebenarnya sedang menebarkan cahaya, walau cahaya itu terkadang disalahgunakan. Tapi ingat, tidak setiap orang harus memahami cahayamu. Sebagian datang hanya untuk tersesat di sinarnya dan pergi, meninggalkanmu lebih bijaksana dan lebih jelas tentang siapa yang pantas tinggal di hatimu. Maka, jangan biarkan pengkhianatan membuatmu takut mencintai lagi. Jangan biarkan rasa sakit menutup jendela jiwamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memelihara cahaya itu, sekecil apapun ia kini. Setiap kali kamu menyadari nilai dirimu, setiap kali kamu berkata, "Aku pantas dicintai dengan utuh," cahaya itu akan menyala lebih terang, menuntunmu melewati kegelapan dan membawa orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu. Dan suatu hari, kamu akan melihat kembali semua yang terjadi, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan pengertian yang tenang, bahwa setiap pengkhianatan, setiap air mata, dan setiap keheningan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyiapkanmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih mampu menerima cinta yang benar-benar layak. Jiwa yang terpilih memang sering diuji, tapi mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh, bersinar, dan menginspirasi. Dan pada akhirnya, pengkhianatan bukan tanda kehampaan, melainkan bukti bahwa kamu telah dipilih untuk berjalan di jalan yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih bermakna daripada yang bisa dimengerti oleh siapapun yang pernah meninggalkanmu. Di akhir perjalanan ini, sadarlah bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari nilai dirimu. Jiwa terpilih tidak pernah salah. Ia hanya diuji. Setiap luka yang pernah kau rasakan, setiap pengkhianatan yang pernah menghantam hatimu, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyiapkanmu menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Jangan biarkan siapapun membuatmu meragukan ketulusanmu. Cinta yang pernah kau beri dengan sepenuh hati adalah bukti keberanianmu, bukan kelemahanmu. Dan keberanian itu langka, lebih berharga daripada siapapun bisa mengerti. Mereka yang pergi, meninggalkanmu, hanyalah bagian dari proses penyaringan, membuka jalan bagi cinta yang benar-benar layak hadir. Sekarang, lihatlah dirimu, kuat, bijaksana, dan selaras dengan cahaya yang tak pernah padam. Setiap langkahmu ke depan adalah kemenangan. Setiap tarikan napas adalah bukti bahwa hatimu tetap mampu mencintai, tetap mampu percaya, dan tetap mampu memilih dirimu sendiri. Jiwa terpilih selalu bersinar, meski dunia mencoba memadamkannya. Dan kamu, yang membaca ini, adalah bukti hidup bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Kau adalah cahaya yang terpilih, dan cahaya itu akan terus menuntunmu selamanya.